Dari semua kegagalan yang dirasakan oleh Prabowo dan keluarganya, dari bapak, mertua, dia sendiri dan keluarganya yang semuanya berantakan dan negatif itu, dia ingin coba obati dengan kekuasaan. Ngeri, media sosial Gerindra unggah wajah Denis Siregar CS, tuding jadi haters serang Prabowo, diancam dan bakal dibungkam, belum jadi penguasa kok sudah main ancam? Kita memang ingin, kita minta, kita ingin maju ke rakyat. Kita minta izin rakyat untuk kita berkuasa. Karena kita ingin berkuasa hanya untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Loyalis Presiden Joko Widodo sekaligus pegiat media sosial Denis Siregar mengakui bahwa dirinya sudah ditandai oleh Partai Gerindra yang diketuai oleh Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan Denis Siregar lewat akun Twitter pribadinya. Bukan hanya ditandai oleh Gerindra, menurut Denny, ia juga mulai diancam oleh pendukung Prabowo Subianto. Denny menilai bahwa itu merupakan upaya pembungkamannya dan juga kawan-kawannya. Di pasukan 08 ini kita memiliki resource SDM yang kompeten dalam men-tracking atau forensik digital bagaimana sebuah akun yang melakukan ujaran kebencian, IP address-nya bisa di-trace sampai ke titik lokasi by name, by address rumahnya. Seperti diketahui, wajah Denis Siregar CS muncul di unggahan media sosial Partai Gerindra. Gerindra menuliskan keterangan soal "kalian saudaraku". Apa maksudnya? Seperti dilihat dari laman detik.com, di akun Instagram Gerindra, Jumat 18 Agustus, terdapat sebuah video yang memperlihatkan sejumlah wajah pegiat media sosial. Mereka adalah Ferdinand Hutahian, CEO Cokro TV, Eko Kuntadi, Guntur Romli, hingga Denis Siregar. Video tersebut dikombinasikan dengan foto Prabowo. Gerindra juga menyematkan audio soal pesan untuk haters. Berikut bunyi video tersebut. This is a message to all the haters out there. If you don't like what I do, but you watch everything I'm doing, you're still a fan. Meski demikian, Gerindra menuliskan caption soal persaudaraan. Gerindra mengutip pernyataan Prabowo soal tetap menganggap penyerangnya sebagai saudara. Para loyalis Prabowo memang seperti itu, terutama para pendukungnya. Mereka begitu barbar dan munafik. Di balik kebaikannya ada niat busuk untuk menyerang dan menjatuhkan lawannya. Bahkan Denis Siregar pernah menyoroti bagaimana para pendukung Prabowo Subianto yang bernama Pasukan 08. Diketahui kelompok Prabowo untuk Presiden ke-8 atau Pasukan 08 mendeklarasikan dukungan kepada Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kelompok ini bakal berfokus menjaga kondusivitas isu Prabowo di media sosial. Awalnya sebuah akun Twitter @yradianto mengunggah video berisi komentar dari Ketum Pasukan 08 Arfian. Menurutnya, kalau ada akun yang menyebarkan kebencian, pihaknya bisa melacak by IP address. Jadi bisa tahu by name, by address rumahnya. Jadi pihaknya meminta netizen untuk bisa menjaga jagat maya. Pada narasinya, akun tersebut juga menyebut seramnya pendukung Prabowo tersebut. Ini baru pendukungnya, lalu bagaimana jika Prabowo berkuasa? Denis Siregar yang kemudian melihat cuitan itu pun juga memberikan komentar. Menurutnya, watak mereka memang seperti itu. Bahkan pasca tak segan juga menyerang KPU. Memang di berbagai kesempatan, bukan hanya Gerindra, Prabowo Subianto dikenal sebagai sosok yang temperamen. Yang sudah jadi korban adalah para aktivis, mahasiswa, para politisi P3, bahkan para peserta Ijtima Ulama. Walaupun saya bukan saksi langsung, tapi saya percaya informasi-informasi akurat yang menunjukkan temperamen Prabowo tinggi. Bahkan semasa aktif di militer dulu, Prabowo dikenal sebagai sosok yang otoriter. Dia sudah bilang A, ya harus A, tidak boleh C, D, atau E, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari perintahnya menculik para aktivis dan mahasiswa yang vokal terhadap pemerintahan mertuanya, yaitu Presiden Soeharto. Tentu saja ini sangat berbahaya bagi demokrasi jika dia berhasil menang jadi presiden pada Pilpres 2024. Pola pemerintahannya akan 11-12 dengan pola pemerintahan di masa Orba. Berani protes pemerintah akan ditangkap, dibungkam, dan dijebloskan ke penjara. Atau yang lebih sadis lagi, diculik lalu dihabisi. Mayatnya dibuang ke laut jadi santapan ikan. Jadi Prabowo memang tidak layak jadi Presiden Republik Indonesia jika dia berkuasa. Era Orde Baru akan terulang kembali. Jadi, bagaimana menurut Anda? Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah.
siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Jokowi berang tampol Surya Paloh, sindiran semua harus persetujuan Pak Lurah. Langsung dijawab Jokowi. Om Brewok dipermalukan di depan anggota dewan, auto bengong gigi jari. Ya pidato presiden baik-baik aja, saya pikir semuanya kan. Bagaimanapun juga presiden mengikuti seluruh ya perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada hal yang luar biasa juga. Ya, kalau ada ya barangkali perumpamaan, semua pelaporan harus atas perjuangan Pak Lurah, saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja. Hai, dengar suara Cici kembali di channel Redaksi Jurnal. Presiden Joko Widodo berang saat mengetahui dirinya disebut sebagai Pak Lurah. Dirinya disebut Pak Lurah oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Menurut Surya Paloh, semua persetujuan mengenai calon presiden dan wakilnya dapat ditentukan oleh Pak Lurah. Seperti dikutip dari tribunnews.com, Jokowi menanggapi sebutan Pak Lurah oleh Surya Paloh tersebut. Ia mengatakan, berdasarkan ketentuan undang-undang, penentu calon presiden dan calon wakil presiden bukan dirinya selaku RI 1 dan tidak juga wewenang Pak Lurah. Jokowi pun menyadari hal tersebut merupakan bagian dari nasib seorang presiden yang dijadikan tameng atau alibi dari para elit politik dalam menentukan langkah politiknya. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh menanggapi keluhan Presiden RI tersebut yang kerap disebut sebagai Pak Lurah. Paloh menilai kalau apa yang disampaikan oleh Jokowi hanyalah sebuah candaan. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani juga membantah soal restu Pak Lurah atau merujuk ke Presiden Jokowi dalam bergabungnya PAN dan Golkar mendukung pencalonan Prabowo Subianto sebagai capres. Ia mengatakan dalam ranah politik tak bisa menyeret-nyeret seorang presiden untuk terlibat dalam proses pembahasan internal partai politik. Memang wajar jika Jokowi berang dengan pernyataan Surya Paloh. Meskipun Surya Paloh sudah menyebut itu hanya candaan. Tapi jika bercandanya hanya satu sisi saja yang tertawa, berarti itu bukan bercandaan. Lagian sekelas politisi pemimpin partai, kok bisa-bisanya memberi statement nyatut Pak Lurah yang punya konotasi negatif kepada Presiden Jokowi selama ini, yang sering banget digaungkan oposisi. Bullshit kalau itu bercanda. Lagian, Ketum Gerindra Prabowo Subianto juga menyangkal jika Presiden Jokowi cawe-cawe atas dukungan PAN dan Golkar terhadap pencapresannya dalam pemilu 2024. Prabowo mengatakan Jokowi merupakan orang yang sangat demokratis. Menurut Prabowo, Jokowi pasti merestui setiap manuver keputusan parpol. Jadi sudah jelas pindah haluannya Golkar dan PAN ke koalisi Prabowo tanpa instruksi dari Presiden. Dan tentu langsung membantah pernyataan Paloh soal Pak Lurah yang ikut cawe-cawe. Om Brewok ini memang sudah keterlaluan. Ia menuding dan menghembuskan isu negatif pada Presiden. Harusnya Paloh itu tahu diri. Gentleman, masih ada 2 menteri yang bercokol di kabinet Jokowi. Seharusnya sih mereka segera minggat. Karena memang sudah tidak pantas lagi berada di bagian dari kabinet Jokowi. Situasi politik di tingkat elit memang sedemikian rupa peliknya, sehingga Presiden merasa harus melakukan komunikasi di hadapan sidang MPR DPR. Nasdem adalah partai yang terlihat kebelet ingin besar. Mereka mungkin terinspirasi dari PKS. PKS ya, bukan PSK, adalah partai yang mendapat kenaikan suara cukup tajam dari 2014 ke 2019. Perolehan suaranya besar. Mengapa? Karena strategi yang mereka lakukan terbukti efektif. Strategi SARA. Mungkin Surya Paloh tidak sampai hati untuk melakukan itu. Harus diakui memang jiwa nasionalis masih ada di dalam diri Paloh. Tapi masih ada strategi lain yang bisa ia tiru dari PKS. Angkat, perkenalkan, endorse nama-nama calon pemimpin yang tidak terduga dan kemudian menyindir Jokowi dengan sebutan-sebutan khas dari PKS. Tapi sayangnya Paloh salah langkah. Dia tidak ahli. Yang ada oleh Presiden Jokowi dihantam dan dipermalukan di depan anggota dewan lainnya. Ya semoga saja mental Surya Paloh baik-baik saja, gak sampai harus ke rumah sakit jiwa. Karena terciduk kamera, dia tengah bengong sambil gigi jari, sambil memikirkan masa depan. Jadi bagaimana menurut Anda?